Nah, ini cerita sedikit lah ya kaitan dengan game ini. Sebenarnya Nintendo ini cukup seru untuk diceritakan karena ini nggak kayak perusahaan game lainnya. Kenapa? Karena kalau kayak Sony, Xbox ya sekarang Microsoft itu gamenya semuanya based on konsol gitu ya. Konsol dalam arti ya TV begitu ya pakai TV besar. Nah, tapi kalau gamenya Nintendo atau perangkatnya Nintendo ini ya dia nggak pernah bikin game atau perangkat perangkat game atau perangkat konsolnya itu seperti punya PS. Jadi dia bikin yang handheld yang bisa dibawa-bawa. Nah, kayak gini. Nah, kerennya istilahnya ya. Ini kalau namanya Joy-Con gitu ya. Nah, sticknya lah. Sticknya ini bisa dilepas. Terus banyak game yang support yang interaktifnya lebih lebih banyak. Salah satunya ya kalau saya senangnya mainnya ya yang sport. Jadi banyak tipe tipe gamenya. Gamenya cuma aja, cuma lempar bola gitu ya, mukul bola gitu. Tapi karena dimainkan berdua gitu ya, sehingga ya serunya di situ. Beda sama kayak main game lainnya. Nah, coba sebentar kita cari yang video. Nah, contohnya main game bowling, ya, tapi ya benerin gerakin gerakin sticknya. Sehingga banyak sekarang yang cheating gitu ya, olahraga tapi sambil fun. Ini olahraga ya. Dan ya banyak yang pakai untuk ya beneran olahraga tapi di rumah aja. Ini bisa multiplayer gitu ya. Macam-macam bisa dipasang di kaki ya, nanti apa untuk menggerakkan nendang kakinya itu ya sambil gerakan kaki gitu ya. Dan masih banyak game-game lainnya ya seperti kayak gini tenis. Nah, kemarin gara-gara saking semangatnya main tenis, saking kencengnya gitu ya kayak mukul beneran. Jadi karena nggak biasa main lama gitu ya sakit juga ternyata. Nah, itu game apa namanya? Ya, salah satu transformasi digital dalam dunia game salah satunya itu. Jadi kalau kita kenal game itu pokoknya taunya cuma PS, Xbox, ya ternyata kita itu punya game yang lain ya, tipenya lain dan juga seru dan banyak juga yang beli. Nah, itu silakan nanti kalau memang tertarik ya biasa sambil dicari-cari gitu ya. Karena game itu sekarang tidak sekedar untuk apa ya istilahnya cuma permainan doang gitu. Ya banyak hal yang bisa dimanfaatkan untuk sekarang itu banyak gunakan untuk sport juga. Nah, untuk minggu ini materi kita adalah bahasa pemrograman dan nah, harusnya materi nggak mungkin terlalu dalam gitu ya terkait dengan pengenalan dari bahasa pemrograman yang ada yang sebenarnya beberapa contohnya sudah pernah saya tampilkan ya kalau nggak salah di kelas ini waktu itu bikin game ular gitu ya. Nah, itu kan juga pasti hasil implementasi dari bahasa pemrograman. Nah, sebenarnya apa sih definisi dari bahasa pemrograman? Nah, kita berangkat dulu dari definisi. Ya, jadi sebenarnya apa sih definisi pemrograman? Jadi pemrograman itu sebenarnya adalah instruksi. Ya, jadi sebenarnya adalah kumpulan perintah yang disusun sehingga kumpulan dari instruksi itu bisa kita gunakan untuk menjalankan tujuan tertentu. Ya, nanti kita lihat ya contohnya. Kemudian orang yang melakukan pemrogram, ya orang yang membuat program biasanya disebut programmer ataupun pemogram bahasa Indonesianya.
Aktivitasnya ya karena ini berangkat dari bahasa Inggris gitu ya. Aktivitasnya namanya ya programming atau bahasa Indonesianya ya pemrograman. Nah, jadi pemrograman ini melingkupi proses untuk menulis kode program, menguji, memperbaiki atau istilahnya debug, kemudian juga memelihara. Nah, memelihara maintenance. Jadi ada masa di mana program itu perlu di maintenance atau diperbaiki, dipelihara. Terus fungsi utamanya ya tentu untuk menyelesaikan tugas secara spesifik. Misalnya seperti Microsoft Word, ya itu nanti digunakan untuk nulis dokumen, ya nulis surat, nulis laporan, nulis dokumen. Ya, tapi Microsoft Word itu dibangun menggunakan bahasa pemrograman. Jadi tombolnya mau diletakkan di mana itu bergantung programnya seperti apa. Tampilannya bagaimana, nah itu tergantung programnya seperti apa. Kalau untuk aspeknya, nah ini ada tiga. Yang pertama brandware. Brandware ini gampangnya sih ya orangnya, ya orangnya. Yang kedua hardware. Hardware ini berarti komputer. Ya, yang ketiga softwarenya. Biasanya orang taunya pemrograman itu hanya berkaitan dengan softwarenya saja. Kalau kita ngomongin programmer atau pemrograman itu melingkupi tiga hal tadi. Orangnya gitu ya, kemudian perangkat kerasnya, sama kemudian perangkat lunaknya. Nah, kalau untuk bahasa pemrograman ini banyak sekali. Ada yang tahu nggak berapa bahasa pemrograman yang di dunia ini? Ada yang tahu? Banyaknya berapa kira-kira? Ada yang nebak? Mana nih? Nah, Winda Nurstiani mana? Berapa Mbak? Tebakanmu kira-kira bahasa pemrograman ada berapa? 8.000. Akfir Muhammad Dafa. Mana? Berapa Mas? Kira-kira tebak Mas. Bahasa pemrograman yang ada di dunia ini. Ribuan. Kurniawan Satri Pinanggih. Mana? Apa? Ribuan juta. Ribuan juta tuh gimana? Oh, ribuan juga. Yuninda Saraswati. 1 juta. Nah, sekarang saya sendiri juga nggak tahu pasnya berapa gitu ya. Kita searching aja. Ya mestinya banyak yang menstate ada bahasa pemrograman. Kenapa? Karena saya sendiri kalau bisa bikin, saya bisa menyatakan satu bahasa pemrograman. Ya, sehingga sebenarnya di dunia ini ya banyak sekali mestinya. Mungkin ada orang-orang pinter yang bikin sendiri, pakai sendiri, bikin sendiri, ya. Itu ada yang mungkin kayak gitu levelnya. Tapi yang umum, yang kebanyakan dipakai, ya yang kita tahu, ya, yang banyak digunakan sama orang yang kemudian jadi standar industri. Ya, sama kayak bahasa bahasa manusia kita ya, misalnya bahasa Indonesia, ada Jawa, bahasa Sunda, di luar ya masih banyak bahasa Inggris, bahasa Mandarin, ya kan banyak ya. Tapi kalau udah ngomongin level internasional, semuanya sepakat bahwa bahasa internasionalnya untuk sekarang ini yang paling banyak dipakai kan bahasa Inggris. Ya, sama, bahasa pemrograman juga bisa seperti itu. Jadi mau bikin sendiri bisa, ya. Sehingga bisa kita deliver ke orang-orang. Kalau orang-orang mau pakai, ya nanti bisa jadi bahasa pemrograman tersebut jadi populer. Sama seperti bahasa yang kita gunakan sekarang, ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan lambat laun juga bisa hilang. Ya bahasa Jawa kalau nggak ada penuturnya, nggak dikelola dengan baik, nggak ada bukunya, hilang udah nanti lama-lama. Bahasa Indonesia nggak ada yang melestarikan gitu ya, nggak ada yang ngomong, udah nggak ada buku-bukunya, pasti hilang. Makanya kemudian kalau yang bahasa-bahasa negara itu dikelola sama pemerintah.
Ya, jadi dinas Kementerian Pendidikan itu pasti ada divisi bahasa. Salah satunya apa? Yaitu untuk mempertahankan bahasa kita ini tetap eksis, apa namanya, tetap ada gitu ya. Kalau nggak dikelola semuanya pakai bahasa gaul gitu ya, nanti kata-kata saya lama-lama hilang. Mungkin nggak kayak gitu? Mungkin. Ya, dan banyak kasusnya bahasa-bahasa yang hilang karena tidak dikelola, tidak dipakai lagi, tuturnya udah nggak ada, ya udah hilang. Makanya untuk bahasa Indonesia ini karena ini bahasa pemersatu ya, bahasa nasional, makanya ada divisi khusus lah ya, orang-orang khusus yang tetap melestarikan baik dalam bentuk buku, baik dalam bentuk tata caranya, baik dalam bentuk kata-kata yang baku. Nah, itu semua salah satu dalam bentuk-bentuk dari pelestarian bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau kita ya mungkin pakai bahasa-bahasa yang mungkin relatif gaul gitu ya, itu nanti lambat laun bahasa gaul itu juga bisa jadi shift ya, bergeser jadi bahasa yang resmi nanti lama-lama ya, bisa kayak gitu karena penuturnya ya lebih terbiasa dengan bahasa-bahasa yang banyak digunakan gitu misalnya. Nah, sama bahasa pemrograman juga seperti itu yang bikin gitu ya. Kalau kita searching ya di internet ini ada yang menyatakan 8.000 ya, lebih dari 8.000, tapi kalau di scroll ke bawah ada tahun 2022 ya, ini tahun 2022 ada 700 bahasa pemrograman. Tahun 2023 ada 250 sampai 2.500. Jadi memang nggak pasti bahasa pemrograman itu ada berapa di dunia ini. Ya. Dicari yang bahasa pemrogramannya populer gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya populer ini yang dipakai di dunia industri. Contoh, Facebook. Facebook bikin websitenya gitu ya, facebook.com. Nah, itu kan pasti ada bahasa pemrograman yang dipakai. Nah, kalau udah ngomongin dunia industri, pasti ada standarnya. Ya, dan ini nggak banyak. Ya, mulai dari Python, Sharp, ya ini bacanya C Sharp, JavaScript, Java. Ini bukan bahasa Jawa ya. Ini bahasa Java, memang namanya Java gitu ya. Ada PHP. Nah, ini ada cerita lucu nih. Jadi ada nama grup namanya PHP Indonesia. Nah, dia malah di sana isinya curhat gitu ya. Padahal itu nama grup bahasa pemrograman. Ada juga nama bahasa pemrogramannya Python gitu ya. Python grup gitu ya. Nah, di sana posting foto ular. Tanya ini ular jenis apa, Python jenis apa gitu. Padahal itu nama bahasa pemrograman. Ya, jadi banyak hal-hal lucu. Kenapa? Karena ya memang dinamai suka-suka yang bikin pemrogramannya. Ada SQL, Swift, Ruby, Rust, TypeScript ya dan seterusnya. Ya, dan tidak sekali lagi tidak ada satu orang yang bisa menguasai ini semua. Jadi bahasa pemrograman itu ada ada kanunya, ada FOMO-nya lah. Yang sekarang yang baru ngetren apa? Nah, ini susahnya orang programmer itu dia harus FOMO kalau bahasa pemrograman. Kalau nggak FOMO nggak dapat kerja. Karena kalau misalnya sekarang Facebook orang ya pasti Python, C Sharp, JavaScript, ya udah pasti itu. Kalau kamu belajar bahasa pemrograman yang baru apa yang bawah-bawah ini misalnya ada elik yang nggak dapat kerja, orang perusahaan nggak nyari itu kan gitu ya. Nah, jadi susahnya jadi programmer itu dia harus cepat untuk bisa belajar bahasa pemrograman yang baru. Contohnya ini, Python ini belum lama. Ini baru dibikin tahun 2003 kalau nggak salah, 2007, 2003 mungkin ya, 2003. Sebelumnya udah ada ya, 97 itu udah ada Python tapi masih skala terbatas. Mulai populer, mulai banyak dikenal tahun 2003. Kan C Sharp ini lebih lama. Ya, ini kembangan dari bahasa pemrograman C namanya. C doang ya, nggak ada tanda sharp-nya nih. Nggak ada S-nya. Nah, C itu udah lama sekali, tahun 70-an. Ya, sehingga perkembangannya sangat masif sekali. Apalagi kalau ngomongin website. Ya, pemrograman untuk website itu, wah, tiap tahun ada yang baru. Dan biasanya ada kriteria-kriteria khusus dari perusahaan yang apa ya harus bisa bahasa pemrograman yang baru itu. Nah, jadi bisa jadi di kampus itu belajarnya sesuatu yang mungkin udah lama gitu ya, seperti Java. Tapi nanti ketika masuk dunia kerja, ya requirement-nya, syaratnya itu harus bisa Python. Nah, ini susahnya di situ kalau orang orang IT. Jadi mau nggak mau, makanya kemudian mereka biasanya harus belajar lagi di luar, bikin portofolio baru, ya. Jadi di kampus misalnya belajar Java,
tapi harus memperbanyak belajar Python juga agar ketika nanti dia lulus ya dia match dengan kebutuhan standar industri. Kalau enggak ya udah nggak mungkin dipakai. Makanya kalau kalian nonton orang IT nggak kerja di programmer ya sebenarnya salah dia sendiri ya karena memang kuliah di bidang IT itu memang agak lain dibanding sama kuliah yang kalau kedokteran udah pasti pakem gitu ya. Kita mempelajari struktur tubuh kita, mata kayak gini, hidung kayak gini, darah kayak gini, udah pasti gitu ya. Kalau kita bikin aneh-aneh malah ngawur kan gitu ya. Nah, kalau bahasa pemrograman nggak bisa. Kalau kita belajar bahasa pemrograman ya harus aneh-aneh. Harus belajar sesuatu yang baru. Nah, oleh karena itu kalau tidak ya ketinggalan. Dan ini nanti bisa bisa berubah. Bisa jadi suatu saat PHP ini nomor satu. Yang dibutuhkan banyak PHP. Yang selanjutnya tahun depannya lagi misalnya Go nomor satu. Nah ini mau tidak mau programmer itu harus cepat shiftingnya. Ya, kalau dia tidak menguasai bahasa pemrograman yang baru ngetren di industri saat itu ya susah untuk cari kerja. Ya, beda dengan jurusan lain. Jurusan lain lebih relatif lebih stabil ya untuk requirement-nya. Nah itu adalah gambarannya dari beberapa jenis bahasa pemrograman. Terus kalau dari kelompoknya itu bisa kita kategorikan menjadi tiga. Bahasa yang levelnya rendah, menengah, sama tinggi. Nah ini maksudnya gimana? Jadi untuk yang levelnya rendah itu salah satunya adalah ini low level programming language. Nah salah satunya ini assembly. Dulu waktu saya kuliah ya juga belajar sih. Tapi ini jujur ya benar-benar tidak bisa dibaca manusia. Yang bisa ngerti ya cuma mesin. Makanya kenapa ini dinamakan low level. Yang ngerti cuma mesin. Nah bahasa pemrogramannya mana? Nih SAP 32, PROC, PROC, CMP, AX 97 ini bahasa pemrograman. Jadi apa yang diketik sama manusia ini? Ya, ini nanti menginstruksikan untuk komputer berbuat apa gitu ya. Misalnya untuk menampilkan karakter ya dan seterusnya. Ya, ini nggak bisa dibaca sama manusia. Ya, JL dan CMPAX ini nggak bisa. Nah, kemudian seiring berkembangnya zaman, mulai ada yang lebih manusiawi, gitu ya, yang lebih manusiawi. Salah satunya adalah eh, apa ya yang oh sebentar, saya kebalik ya. Tadi ini termasuk mid. Ya, ini lebih manusiawi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu bahasa pemrogramannya adalah binary. Ya, low level mesin ini binary. Jadi angka 0101011100 gitu doang. Ya, itu instruksi yang bisa dijalankan sama program komputer, sama komputer. Ya, kemudian selanjutnya ada istilah namanya mnemonic itu yang kayak gini. Nah, ini juga tapi masih kesulitan. Tapi waktu adanya komputer pertama untuk bisa bikin program, ya bahasanya kayak gini. Jadi manusia-manusia di zaman itu yang belajar bikin program terpaksa harus belajar seperti ini. Nah, kalau yang sekarang bahasa level yang programming yang modern itu dinamakan high level. High level itu contohnya yang saya sampaikan kemarin ada Python untuk mencetak hello world aja tinggal seperti ini. Nah, ini kan lebih mudah untuk bisa dibaca manusia. Ini lebih manusiawi gitu ya. Bisa dipelajari. Ya. Ini kalau dijadikan yang mid tadi itu jadi programnya seperti ini. Ini nggak bisa dibaca nih. Susah ya. Ini perintahnya buat apa? Ini kita nggak tahu, susah. Seiring berkembangnya teknologi akhirnya bahasa pemrograman lebih mudah. Sehingga apa efeknya? Bentuk aplikasinya jadi semakin bervariasi. Jadi orang berfokus tidak belajar bahasa programannya, tapi berfokus pada aplikasinya, gitu ya. Jadi bahasa pemrograman itu bukan bukan masalah lagi sekarang, tapi ide atau aplikasinya itu mau bikin apa. Nah, itu yang apa namanya? Yang jadi tantangan sekarang di situ. Nah, di mata kuliah ini transformasi digital kita belajar bahasa pemrograman ya sekedar untuk pengenalan ya bahwa ada bahasa-bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat program yang apa selalu berkembang gitu. Nah, ini contohnya tadi ya ada rendah, kemudian ada menengah,
ada tinggi. Nah, sekarang semuanya orang mainan di sini. Udah nggak ada orang mainan level yang rendah ataupun yang menengah. Karena itu susah. Ya, sekarang semuanya pasti di level yang bahasa pemrograman yang tingkat tinggi. Nah, terus mungkin saya kasih contoh aja ya. Terkait contoh. Mungkin ada di antara kalian yang ingin belajar bahasa pemrograman tapi bingung mulainya dari mana gitu ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya jujur juga punya banyak teman bidangnya sosial, ya, bidang sejarah, tapi dia kerjanya jadi programmer. Ada juga teman saya ya ekonomi, kerjanya ya urusan dari programmer. Ya udah pasti dia bisa jadi programmer bukan gara-gara dari kuliahnya, karena di kuliahnya nggak belajar tuh pemrograman. Ya, jadi dia sambil kuliah di bidangnya itu ya dia karena ada kecintaan atau kesukaan dengan bahasa pemrograman akhirnya ya belajar di luar kelas, belajar bahasa pemrograman dan tidak menutup kemungkinan ya orang-orang yang non IT itu bisa di programmer. Sekarang itu semua levelnya sama ya, levelnya sama sehingga eh, apa? Walaupun kalian bukan kuliah di bidang IT masih bisa bisa kemungkinan bisa bekerja di bidang IT. Ya, tapi tentu ada effort lebih kan gitu ya. Belajar di luar dari perkuliahan. Nah, untuk belajar tentunya sekarang metodenya banyak sekali. Ya, ada kalau saya rangkum gitu ya, ada dua cara sebenarnya. Ya, dua cara belajar bahasa bahasa pemrograman atau belajar pemrograman ya, saya singkat aja, belajar pemrograman. Nah, yang pertama itu biasanya ada orang yang struktur, ya dia struktural. Jadi belajarnya secara struktur, ya. Sehingga maksudnya struktur itu gimana? Jadi nanti dia belajar itu seperti textbook. Ya, jadi kalau kalian belajar matematika dari SD sampai SMP, SMA itu kan semuanya berjenjang ya. Dari SD pasti belajar dulu penjumlahan, pengurangan, habis itu baru perkalian, baru belajar konsep pembagian, baru ada pecahan dan seterusnya sampai kalau mungkin di tingkat SMA mungkin ada persamaan ya dan seterusnya. Nah, itu kan berjenjang. Yakin kalian belajar dari SD langsung belajar kaitan dengan persamaan diferensial kan nggak mungkin ya, sehingga ada yang levelnya lebih rendah dulu baru terus hingga naik. Nah, itu namanya struktur. Nah, ada orang yang senangnya itu belajarnya struktural. Jadi dia belajar bahasa pemrograman itu mulai dari basicnya dulu. Nah, ini saya kasih contoh misalnya Python. Ini banyak website-website yang bisa teman-teman jadikan rujukan. Ini contohnya ya. Contohnya nih learnpython.org. Nah, kalau tadi belajar yang struktural tadi, nah di sini sudah ada urutan. Ya, mulai dari basicnya dulu. Mulai dari apa? Mulai dari Hello World. Jadi belajar bahasa pemrograman itu mulai biasanya Hello World. Makanya kemudian contoh-contohnya semuanya Hello World ya. Gimana cara bikin Hello World? Ya. Oh, ternyata cara bikin Hello World-nya begini. Ya. Terus ada pengertian identasi. Identasi itu tab atau spasi gitu ya. Nah, kalau dalam Python ini jadi satu hal yang penting. Ya. Kemudian ada latihan-latihannya. Nah, ini struktur. Ya. Jadi mulai bertahap dari yang paling dasar sampai yang basic semua dipelajari dulu. Ya. Baru kemudian nanti bikin sebuah project yang sederhana, baru bikin project yang advance. Nah, tapi ada juga orang yang senangnya itu belajar yang unstructured. Ini berarti harusnya beda structural learning. Ini harusnya unstructural learning. Nah, maksudnya gimana? Ya, jadi ada juga orang yang bisa belajar bahasa pemrograman itu dia langsung belajar bikin aplikasi. Ya, nah cara belajarnya gimana? Cara belajarnya dia tidak belajar dari dasar seperti ini, tapi langsung misalnya eh, belajar langsung dari contoh programnya orang lain. Ya, nah
karena belajar bahasa pemrograman itu apa gampangnya copy paste ya, sehingga bisa muncul ini tadi yang nomor dua. Kalau belajar matematika kayaknya nggak mungkin ya nomor dua. Kita langsung belajar contoh apa perhitungan untuk menghitung luas rumah ini kan nggak mungkin ya, pasti dari dasar ya. Tapi kalau belajar bahasa pemrograman uniknya di sini, kita bisa belajar walaupun nggak ngerti apa-apa, kita langsung bisa belajar bikin aplikasi ya. Karena ada orang yang interestnya itu bikin aplikasi, bukan belajar yang secara struktur gini membosankan. Nah, jadi ada yang langsung senang bikin aplikasi. Nah, dengan gimana caranya? Salah satunya ya bisa copy paste programnya orang lain. Ya, ini ada contoh misalnya gini ya. Nah, ini ada contoh, kemudian di copy paste. Pluk, ketika bekerja barulah diamati programnya. Nah, suatu saat ketika dia stuck atau ketika dia bingung, misalnya pada bagian tertentu, ini apa ya fungsinya? Nah, barulah kemudian dia merujuk dokumentasi basicnya tadi seperti apa. Ya, jadi basicnya ini sebenarnya bukan dihilangkan, cuman dilewati, cuman ketika ketemu nanti belajar lagi. Nah, ada keuntungannya dengan belajar yang instructor ini. Biasanya yang ini itu langsung senang bikin aplikasi. Ya, kalau aplikasinya jadi, itu relatif lebih happy dibandingkan dengan orang yang belajarnya struktural. Kalau struktural ya print hello world gitu membosankan gitu ya. Membosankan itu. Tapi kalau langsung aplikasi, langsung bisa bikin game ular, ya pasti itu lebih menyenangkan gitu ya. Wow, berhasil kan gitu ya. Nah, terus kemudian keuntungan yang kedua, biasanya eh, ketika ada masalah, dia nanti akan cari dokumennya, ya cari basicnya seperti apa. Kemudian nanti lebih ingat dibandingkan dengan belajar ini dulu dari awal hingga akhir diselesaikan, baru belajar bikin aplikasi. Ya nanti lupa lagi tuh, kembali lagi akhirnya. Nah, sehingga eh, untuk nomor dua ini ya kalau apa namanya, kalau ada motif yang kuat, biasanya nomor dua ini contoh yang apa-apa yang lebih bagus lah untuk belajar. Cuman kalau mau struktural itu lebih bagus bagi orang yang punya mindset apa ya kalau dia udah terbiasa terbiasa tertata gitu ya, yang strukturalnya lebih mudah mestinya. Ya. Nah, jadi silakan kalian bisa apa kalau ada ketertarikan dengan bahasa pemrograman ya nggak ada salahnya bisa coba bikin aplikasi-aplikasi yang mungkin ingin kalian selesaikan masalahnya gitu ya. Kalian punya masalah apa, bikin programnya. Dan itu tidak harus seperti ini gitu ya. Harus bisa bikin game ular gitu ya. Bisa nggak bikin program di Excel gitu bisa nggak? Ada yang udah pernah bikin program di Excel? Belum belum pernah. Saya itu pernah lihat ya. Saya dulu pernah lihat ini muncul waktu saya scroll gitu ya. Ada yang ini orang kurang kerjaan atau orang pinter banyak kerjaan. Jadi ya pasti banyak yang udah tahu ya game Mobile Legends ya. Nah, salah satunya kan turnamen yang terkenalnya kan MPL kan gitu ya. Nah, ya saya tahu lah dikit-dikit ya. Nah, jadi saya nggak tahu ada orang iseng atau ada orang lewat pinter gitu ya. Bikin project-project yang pakai Excel aja. Pakai Excel aja. Ini salah satunya ya, salah satunya. Terus ada lagi yang Indonesia ini saya tadi nggak ketemu cari Indonesia saya asal asal dapat aja. Nah ini contohnya. Jadi dia bisa bikin statistik berdasarkan jadi dia nonton pertandingan kemudian diisi manual gitu ya. Alhasil nanti dia tahu kira-kira hero yang baru ngetren sekarang apa. Hero ini lawannya ini nanti menang mana. Itu semua kan bisa diolah datanya gitu ya. Dan itu semua bisa pakai Excel. Tapi di belakang ini pasti ada rumusnya. Nah, rumus itu sebenarnya ya sama aja dengan bahasa pemrograman sebenarnya. Karena dalam bahasa pemrograman itu implementasi dari rumus-rumus sebenarnya. Ya, cuman ini perlu mikir bahasa pemrograman, ini tinggal mikir rumus-rumusnya aja. Ya. Nah, jadi banyak hal yang bisa sebenarnya dibikin pakai Google Sheet ataupun Excel, gitu ya.
Kalau saya juga dulu udah pernah bikin misalnya contohnya, kalau masih ada ya, harusnya sih masih ada. Coba tak cari dulu. Walaupun ini mungkin masih sangat sederhana gitu ya, tapi saya yakin atau saya nggak tahu ya, mungkin tidak banyak dosen juga yang pakai cara seperti ini. Ya, misalnya nih lah untuk penilaian penilaian akhir mahasiswa gitu ya. Ya, oh kalau ini hasil akhirnya yang data mentahnya, nah ini contohnya ya. Jadi nilai-nilai di sini nih eh, kalau ini kebetulan diambil dari sheet lain ya, karena ini banyak banyak formnya. Ya, tapi intinya kita bisa ngisi atau bisa bikin nanti nilai A, B, C, D-nya berapa sih? Ya, saya nggak tahu kalau dosen lain ada nggak yang kayak gini. Ya, ini effortnya yang pertama di awal harus bikin template-nya yang sesuai dengan kebutuhan. Belakangnya ini pasti ada rumus-rumusnya. Nah, apa namanya? Jadi kita tinggal ngisi nilai-nilainya nanti otomatis dihitungkan hasil akhirnya berapa, nilai akhirnya berapa, itu muncul. Ya, nanti ini yang tinggal diupload. Nah, maksud saya adalah ternyata Excel sama Google Sheet itu juga bisa punya apa kita bisa manfaatkan lebih. Jadi tidak sekedar untuk ngitung sum gitu ya, kemudian di drag gini caranya di drag ini. Ya ternyata pasti banyak rumus-rumus lain yang bisa dipakai untuk sesuai kebutuhan. Nah, saya nemu masalah gini, ya, kalau saya tulis manual capek sekali gitu ya. Ini kalau dikit mahasiswanya oke, tapi ada kelas-kelas yang mahasiswanya banyak sekali. 40 gitu misalnya, atau di kelas ini banyak gitu ya. Nggak mungkin saya isi manual gitu ya. Dari Bismart itu nanti saya tarik, ya saya short, asal sama dengan template-nya, saya copy nilainya. Ya, saya nggak peduli nilainya berapapun, saya tinggal copy, saya gabungkan dengan nilai yang saya isi di Google Classroom, nanti hasil akhirnya keluar langsung. Ya, jadi nah, itu salah satu yang harusnya bisa teman-teman manfaatkan. Kenapa Excel sama Google Spreadsheet ini kan kita semua terbiasa pakai sebenarnya ya. Nah, cuman kebanyakan hanya dipakai untuk yang nempel data aja, padahal data masih banyak yang bisa kita olah. Nah, itu adalah gambaran dari bahasa pemrograman. Dan sebelum bisa bikin program, biasanya kalau di prodi-prodi yang berkaitan dengan pemrograman itu banyak mata kuliah dasar. Ya, sebelum bisa bikin program itu ada banyak mata kuliah dasar. Salah satunya eh, computational thinking. Jadi berpikir bagaimana menyelesaikan suatu masalah, tapi kita bukan berpikir sebagai manusia. Kita berpikirnya seolah-olah kita sebagai komputer. Ya, kenapa ini penting? Karena nanti untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita kan harus bikin program. Nah, program itu yang menjalankan kan bukan manusia. Ya, maksudnya dalam arti yang menjalankan kode programnya kan bukan manusia atau cara kerjanya manusia. Ya, cara kerjanya kan dikerjakan sama si komputer. Sehingga dengan bisa berpikir secara komputasi itu nanti akan memudahkan kita dalam membuat uh, kebutuhan kita. Nanti programnya harus seperti apa. Ya. Nah, ini menjadi penting ya. Dan sekarang kalau nggak salah mulai dari SD SMP itu sekarang udah mulai banyak tuh ya yang berkaitan dengan computational thinking. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya sebentar aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau diskusikan.
Oke. Nah, ini mungkin saya kelewatan ya, harusnya mungkin dijelaskan juga ya. Jadi kalau sudah berbentuk aplikasi, contohnya ini kan browser ya, browser saya pakai Microsoft Edge ya. Nah, browser ini dibikin dulu pakai bahasa pemrograman gitu ya. Atau kalau kemarin saya contohkan bikin game ular, itu kan ada kode programnya, terus ketika saya run dia muncul gamenya kan gitu. Nah, ada dua istilah yang harus kita ketahui dulu. Yang pertama itu namanya compiler, yang kedua interpreter. Nah, jadi kalau bahasa pemrograman itu jenisnya compiler, setelah bahasa pemrograman ditulis, kemudian istilahnya dikompil, nanti akan jadi sebuah aplikasi, udah nggak bisa bedah lagi isi dari bahasa pemrogramannya seperti apa. Nah, itu namanya compiler. Jadi ada proses compile ya. Jadi bahasa pemrogramannya dikompil. Kalau ada gambarannya, nah mungkin jadi seperti ini. Ini lebih pas nih. Ya, jadi ini bahasa pemrograman ya, ditulis bahasa pemrograman, bahasa yang masih bisa kita pahami lah ya. Kemudian dikompil, setelah dikompil nanti dia akan menjadi file yang sifatnya executable, jadi bisa dieksekusi. Ya, kalau di Windows nanti dia jadi misalnya apa? Misalnya python.exe. Nah, pokoknya yang ada .exe. Kalau kita install game kan misalnya ada apa game.exe gitu ya. Nah, itu dalam bentuk hasil compile. Ya, dia sudah dikompil. Kalau mau dibedah udah nggak bisa. Ya, karena sudah melewati yang namanya proses compiler. Nah, kemudian ada yang namanya interpreter. Nah, jadi ada istilah namanya interpreter versus compiler. Nah, kalau interpreter itu dari source code ya, bahasa dari kode program kita interpret kemudian jadi output. Ini mau dikembalikan lagi kemungkinan besar bisa. Kenapa? Karena source code-nya ini tidak diproses. Jadi hanya langsung di-run. Beda dengan compiler. Kalau compiler ada kode baru lagi yang kemudian itu baru dieksekusi. Nah, kode baru ini mau dikembalikan nggak bisa. Nah, oleh karena itu, kalau sudah jadi dalam bentuk aplikasi, itu ya secara umum bahasa pemrogramannya udah nggak bisa dilihat. Ya, tapi untuk bisa bikin aplikasi ini, ya itu harus dimulai dari kode program. Ya, sederhananya tidak. Tapi nanti dalam aplikasinya itu bisa namanya bisa disecure karena namanya bahasa pemrograman ini kan gampangnya rahasia perusahaan gitu ya. Kan nggak mungkin kita bikin aplikasi kode programnya kita kasihkan secara cuma-cuma. Misalnya contoh Microsoft Word, kode programnya kita kan nggak tahu dan nggak mungkin dikasih cuma-cuma gitu ya. Kalau dikasih cuma-cuma orang bisa modif, orang bisa ganti namanya Microsoft Word diganti nama saya gitu, Ardi Seto Priambodo gitu misalnya, dijual sendiri. Nah, itu kan menyalahi aturan tuh. Nah, ini kan ada cara-cara gimana untuk mensecure agar aplikasi ini tidak gampangnya tidak dibajak gitu ya. Nah, walaupun nanti ditulis dengan bahasa pemrograman yang interpreter itu ada cara khusus lah gimana caranya agar kode program itu tidak bisa dibuka ya. Tapi kalau dari dua apa jenis bahasa pemrograman ini ada dua. Yang satu jenisnya compiler, yang satu jenisnya interpreter. Nah, cara kerjanya memang sedikit berbeda. Tapi nanti kalau sudah dalam bentuk aplikasi, ada cara khusus yang bisa digunakan untuk interpreter ini agar bahasa kode programnya itu secure, gitu ya, tidak terbuka gitu. Semuanya dipakai. Contoh, kalau kita ngomong atau uh, ini, misalnya Facebook. Ya, Facebook ini dia pakai banyak bahasa pemrograman untuk bikin aplikasinya. Ya, ini tidak cuma aplikasi Facebooknya ya, termasuk aplikasi yang ada di belakang Facebooknya ya. Nah, termasuk untuk tanya. Ini contohnya, bahasanya dia pakai C++, Java, Python, sama Erlang. Nah, di sini kita tahu ada Java, ada Python. Nah, kalau kita search Java ini
termasuk yang compiler jenisnya. Ya. Tapi kalau Python itu termasuk yang interpreter. Jadi kalau tadi ya Facebook dia pakai banyak bahasa pemrograman, ada C++, Java, .NET lah. Nah, kalau ditanya mana yang populer, ya semuanya populer tergantung jenis bahasa pemrogramannya. Kalau di Facebook dia pakai Java itu yang termasuk compiler dan juga pakai Python itu yang termasuk interpreter. Jadi tidak ada apa mana yang lebih unggul gitu nggak ada sih. Ya semuanya sama aja. Cuma ini dua jenis yang berbeda. Ya kalau kalau mungkin bisa dicontohkan gitu ya. Ini orang mau jalan dari titik A ke titik B, ini pakai sepatu. Ini pakai sepatu gitu misalnya ya. Ya ini pakai sepatu sendal lah. Sama-sama bisa jalan ke sana gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Dan kayak Charity dan kawan-kawannya itu adalah salah satu tool yang benar-benar membantu kalian kalau ingin belajar bahasa pemrograman. Mau mulai dari mana? Tanya aja. Nah, saya nyubi dalam bahasa pemrograman. Saya mau belajar bahasa pemrograman. Harus mulai dari mana? Nah, nanti kemungkinan besar dia akan tanya bahasa pemrograman apa yang ingin dipelajari gitu ya. Ya kalau kamu bingung juga tanya aja di sana. Berikan saya beberapa daftar bahasa pemrograman yang populer yang nanti peluang kerjanya besar. Nanti dia akan memberikan saran gitu. Nah, belajarlah salah satu. Nah, biasanya kalau orang udah belajar misalnya Java nih, udah expert ya, nanti dia mau ke Python itu gampang. Kenapa? Karena secara struktur itu bahasa pemrograman itu sebenarnya mirip-mirip. Yang beda itu sintaksnya saja. Jadi kalau sudah dapat konsepnya, biasanya mau pakai bahasa pemrograman apapun nggak ada masalah. Cuman ya perlu penyesuaian. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Oke, kalau nggak ada, saya rasa cukup ya. Kita sekarang pertemuan ke-8. Terus 9, 10, 11, 12. Oke, jangan lupa kuisnya. Ya, kuisnya kalau ini kayaknya tertib ya. Ada yang ngingetin kayaknya ya. Iya nggak? Nah, ya bagus lah. Jadi kalau tertib kan temannya apa jadi aware gitu ya. Nah, jadi silakan kuisnya jangan sampai kelewatan sehingga paling tidak untuk penilaian dari yang di Bismart ini lengkap lah. Ya, lengkap sehingga nanti tidak ada kendala kaitan dengan nilai yang ada pada mata kuliah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.